Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan membuatkan video tentang pengaritan saya, atau dari requestan dari kolom komentar yang kemarin request supaya membuatkan YouTube tentang jenis-jenis rumput yang baik untuk sapi, atau hewan ternak kalian. Langsung saja saya sekarang sudah sampai tempatnya. Ini tempatnya jauh dari rumah, yaitu di sawah. Terus sekalian ngarit. Untuk yang ada di depan saya ini namanya rumput odot. Ada, terus rumput kolonjono. Rumput kolonjono ini rumput kolonjono. Ini odotnya juga oke, hijau-hijau semua. Ini kolonjono. Sini rumput-rumput biasa, rumput alang-alang biasa, yang biasa dipakai untuk hewan ternak, untuk sapi maupun domba. Itu biasanya rumput odot, terus rumput kolonjono seperti ini. Dan masih satu lagi, yaitu rumput pakcong. Tapi di sini rumput pakcongnya sudah tidak ada. Mungkin karena terlalu banyak kolonjono yang lebih subur daripada pakcong. Seperti itu. Dulu kalau nggak salah itu ada pakcong, tapi sekarang sudah menjadi yang terbanyak itu kolonjono sama odot ini. Mungkin pakcong tinggal sedikit, yang itu mungkin yang ini depan ini masih pakcong. Bedanya apa pakcong sama kolonjono? Kalau pakcong itu hampir sama sih. Untuk pakcong ini kolonjono, yang ini hampir seperti odot. Kalau odot batangnya itu lebih besar. Batang ini itu lebih besar, dan daunnya itu lebih lebar, besar dan lebar. Kalau ini lebih ke kolonjono karena lebih tidak terlalu lebar, dan ini juga tidak terlalu besar. Kalau pakcong itu lebih besar dan daunnya lebih lebar, dan tidak ada bulu-bulu. Ini masih ada bulu kan? Nah, ini masih ada bulu-bulu. Ini yang biasa khasnya kolonjono. Kalau kolonjono itu masih ada bulunya yang mungkin bisa gatal bukan gatal tapi perih-perih gatal lah, seperti itu, setelah ngarit seperti itu. Kalau pakcong itu tidak. Lebih tidak ada glugutnya, atau tidak menggatali tidak menggatali badan seperti itu. Dan lebih besar, lebih tinggi lagi. Bahkan kalau pakcong itu bisa sampai 2 meter bisa. Kalau kolonjono seperti ini itu biasanya cuma 1,5 atau 1 meter, kadang sudah di red. Nah, itu sudah dapat tadi. Terus ini pakcong. Kalau pakcong itu identiknya yang pendek, mungkin tingginya cuma sekitar 0,5 meter sampai 70 cm, seperti itu. Daunnya pun tidak terlalu lebar seperti pakcong, daunnya hampir sama dengan kolonjono, tapi tidak terlalu tinggi. Kalau kolonjono itu bisa sampai 1,5 meter, kalau pakcong itu bisa sampai 2 meter. Kalau odot itu cuma mungkin 70
sampai 80 mungkin seperti itu, tidak terlalu tertinggi. Tapi untuk bagusnya, untuk kadar gizi di dalam pakcong maupun odot maupun kolonjono itu malah yang paling besar itu ada di odot seperti ini. Nah, itu gizi yang terkandung dalam odot itu lebih besar daripada odot atau kolonjono seperti itu. Tapi kalau peternak itu kebanyakan lebih suka dengan yang pakcong. Karena apa? Karena pakcong itu lebih banyak dan lebih cepat subur atau lebih cepat berkembang seperti itu, dan lebih babar. Kalau Jawa itu babar, walaupun ngarit sedikit itu sudah dapat banyak. Beda seperti pakcong seperti ini. Kalau pakcong itu ngarit sedikit ya masih dapat sedikit karena tidak terlalu panjang. Nah, kalau pakcong itu yang paling panjang itu ngarit sedikit, nah itu sudah dapat banyak atau sudah dapat untuk memberi makan banyak kambing atau sapi seperti itu. Beda kalau pakcong. Kolonjono itu juga bagus ya, hampir sama dengan pakcong untuk seratnya atau untuk kandungan gizinya hampir sama, tapi lebih banyak di pakcong menurut saya seperti itu. Nah, untuk nomor 1 itu di odot, yang kedua itu pakcong, yang ketiga baru kolonjono. Tapi untuk di daerah sini, terutama di daerah persawahan itu kebanyakan kolonjono sama odot. Kalau di rumah saya itu paling banyak itu ya pakcong sama kolonjono seperti itu. Untuk Untuk odot itu kurang disukai, walaupun banyak gizi yang terkandung di dalam odot seperti itu. Karena apa ya itu? Karena kurang babar. Corong ngarit itu cuma dapat sedikit, walaupun sudah terlalu banyak yang dibawa, tapi cuma sedikit untuk memberi makan kambing atau sapi. Nah, orang di daerah saya itu lebih banyak yang suka pakcong dan kolonjono seperti itu. Nah, kalau di sini itu masih banyak pakcong odot sama kolonjono, itu sangat banyak sekali ini dan hijau-hijau. Nah, seperti ini. Kalau di sini terutama di lahan yang banyak air itu lebih cepat daripada di lahan yang tidak banyak air. Kalau yang ada air seperti ini 2 bulan sudah mulai panen. Kalau yang di rumah saya yang airnya agak sulit itu biasanya 3 bulan baru bisa dipanen seperti itu. Nah, ini sudah siap dipanen untuk kolonjono, odotnya juga sudah mulai bisa dipanen untuk memberi makan domba bisa, sapi juga bisa. Nah, lebih dan seperti pakcong itu kan besar, batangnya itu besar, lebih baik untuk dimakankan ke sapi itu kalau bisa ya, atau kolonjono pakcong itu kalau bisa lebih baik itu dicoper atau dicacah terlebih dahulu. Beda kalau seperti ini, odot-odot ini akan pendek, itu bisa langsung diberikan sudah bagus. Tapi kalau kolonjono karena terlalu panjang atau terlalu tinggi, itu lebih baik dicacah terlebih dahulu agar sapi itu memakannya dengan mudah, tidak sakiti ketika makan. Beda kalau odot seperti ini odotnya kan pendek-pendek, jadi kalau sapi makan itu sudah mudah seperti itu. Nah, ini sudah banyak ini mungkin pakcongnya kalau nggak salah, yang ini pakcong kayaknya. Ini kolonjono itu pak odot di situ tadi, dan di sini masih banyak. Nah, tapi kebanyakan kolonjono ya teman-teman. Nah, ini pakcong, ini odot. Kolonjono di sana juga kolonjono. Nah, seperti itu. Untuk teman-teman yang berternak itu, kalau berternak itu lebih baik mempunyai lahan atau bank pakan hijauan, itu lebih baik untuk
meminimalisir, untuk meminimkan ongkos keluar untuk pakan. Karena pakan sapi kalau pelet terus ya nanti terlalu banyak pengeluaran yang dikeluarkan. Kalau sudah mempunyai hijauan seperti ini akan meminimkan ongkos keluar, karena kalau sini kan enak, ada hijauan yang diperlukan dan konsentrat yang ada, dan hijauan itu sangat perlu diberikan pada sapi, karena sebenarnya itu sapi atau kambing itu makanan utamanya itu hijauan, bukan konsentrat. Nah, lebih baik diberikan hijauan juga diberikan, jangan cuma konsentrat, karena serat yang ada daya tahan tubuh sapi itu juga termasuk dari hijauan itu ada yang diserap untuk daya tahan tubuh dari sapi itu, termasuk di musim-musim seperti ini yang mungkin banyak penyakit-penyakit itu bisa menahan atau menjadi daya tahan tubuh yang baik, yang alami buat sapi, seperti itu. Saya kira cukup sekian untuk video kali ini. Mungkin teman-teman yang mau request bisa dicantumkan di kolom komentar, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe. Yang belum subscribe, segera subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video-video saya sebelumnya. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.